Shalom, kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua yang memperingati makna dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kami boleh sampai pada saat ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semata karena kasih karunia Tuhan. Maka Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, curahkan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan bagi setiap kami yang saat ini membuka channel ini, dan Bapa berdoa bersama dalam nama Yesus dan merenungkan firman Tuhan, kuasa kebangkitan yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami boleh terima dan tangkap di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya sungguh sangat bergairah untuk menyampaikan kuasa kebangkitan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kita rayakan pada saat hari ini. Dimanapun kita berada, saya pun percaya bahwa bukan hanya hari ini pada saat engkau dan saya membuka channel ini, maka engkau akan mengalami kuasa kebangkitannya. Saya berdoa kapanpun engkau membuka ini, apakah besok, minggu depan, bulan depan, engkau akan tetap menerima kuasa kebangkitan. Engkau akan tetap menerima kekuatan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kita memperingati makna dari hari Paskah ini. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Ada dua rema yang saya mau sampaikan sehingga kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Saya akan bantu membacakan bagi setiap kita. Mungkin dari kita ada yang sedang dalam perjalanan, dan saya akan membacakan sehingga menjadi berkat bagi kita semua. Kebangkitan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburannya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Haleluya. Saya mendapatkan suatu rema di pada pagi hari ini tentang makna kuasa kebangkitan itu. Mari kita menjadi, yaitu pertama adalah mari kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang membawa kuasa kebangkitan itu di mana kita ditempatkan. Dikatakan di sini firman tulis mencatat bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Tuhan mau kita menjadi seperti Maria Magdalena yang pagi-pagi benar mencari Tuhan. Kuasa kebangkitan itu Tuhan nyatakan dan Tuhan limpahkan bagi setiap kita saat ini dalam nama Yesus Kristus. Kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang membawa kuasa kebangkitan itu di mana kita ditempatkan. Apakah kita ditempatkan di dunia pekerjaan kita, ditempatkan di tengah lingkungan tempat tinggal kita, ditempatkan di tempat di mana kita melayani pekerjaan Tuhan, ditempatkan menjadi seorang ibu, menjadi seorang anak, menjadi seorang bapak, dimanapun kita ditempatkan yang Tuhan percayakan, Tuhan mau kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang membawa kuasa kebangkitan itu. Mari kita berlari memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita berlari memberitakan ke keluarga kita, ke teman kita, ke lingkungan kita. Ini yang saya dapat remanya pada pagi hari ini. Tuhan mau kita menjadi seperti Maria Magdalena yang pagi-pagi benar datang kepada Tuhan. Kita mendapatkan kuasa kebangkitan itu dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita berlari-lari. Sebagaimana Maria berlari-lari mencari murid Tuhan Yesus, mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang datang, murid lain yang dikasihi Yesus. Demikianlah kita juga berlari-lari sehingga kita juga boleh dengan begitu antusias, dengan begitu bergelora kita memberitakan Kristus Yesus Tuhan, bahwa Yesus Kristus sudah bangkit.
Bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar mati menebus dosa-dosa kita, tetapi Yesus Kristus itu juga bangkit dan menunjukkan keilahiannya, ketuhanannya, bahwa dia telah mengalahkan maut. Haleluya. Ini yang saya dapat di pagi hari ini, yang menjadi rema dalam Kristus Yesus Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kita, setiap kita, dalam makna kebangkitan, dalam kita memperkatakan selamat Paskah. Sesungguhnya saat kita mengucapkan selamat Paskah, kita mengucapkan berkat bagi orang-orang yang kita jumpai. Kita mengucapkan berkat bagi orang-orang yang kita ucapkan selamat Paskah, untuk berkata, mari kita berlari bagi Tuhan Yesus. Mari kita berlari untuk memberitakan bahwa dia telah bangkit. Bahwa Yesus Kristus bukan hanya sekedar mati, tetapi dia juga bangkit dan telah mengalahkan maut. Dan yang poin kedua dalam rema yang saya dapatkan pada pagi hari ini adalah dari ayat 11 sampai 18. Saya akan bacakan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Saya ulangi, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan berkatakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Haleluya. Makna yang pertama, rema yang pertama yang menjadi kekuatan bagi kita saat ini adalah bahwa Tuhan mengajak kita, bahwa Roh Kudus mengajak kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang membawa kuasa kebangkitan itu. Dan poin yang kedua adalah Tuhan Yesus memanggil Maria sampai 3 kali dikatakan di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca. Yang artinya adalah Tuhan Yesus memanggil engkau dan saya dengan sebutan namamu. Dan berkata di panggilan pertama, "Mengapa engkau menangis, Ibu?" Kedua, "Mengapa engkau menangis, Ibu?" Dan ketiga, Tuhan meneguhkan dengan memanggil namamu. Artinya apa yang sedang engkau hadapi di masa-masa yang kemarin? Apa yang sedang engkau lewati di masa-masa sulitmu? Dan Tuhan berkata dengan suaranya yang lemah lembut, "Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis?" Dan ketiga, Tuhan meneguhkan dengan memanggil dan menyebut namamu dan nama saya. Untuk memberikan engkau kekuatan dan kemenangan. Bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan maut. Bahwa Yesus sangat mengetahui apa yang menjadi pergumulan dan pokok-pokok doamu. Saya berdoa, saat kita mengucapkan selamat Paskah, sesungguhnya kuasa kebangkitan itu terjadi dan digenapi, dan engkau menerimanya dalam nama Yesus. Sehingga engkau dan saya bukan hanya sekedar mengucapkan selamat Paskah, Yesus Tuhan telah bangkit pada hari yang ketiga, selamat Paskah, tetapi engkau masih dalam keadaan yang masih sama seperti dahulu. Tetapi dalam nama Yesus aku berdoa, setiap kita yang saat ini membuka channel ini dan berdoa bersama, engkau dan saya dalam Kristus Yesus Tuhan, saat engkau mengucapkan selamat Paskah, sesungguhnya kuasa kebangkitan itu engkau terima dan menjadi bagian dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Haleluya. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Di makna Paskah ini kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang berlari-lari untuk memberitakan Injil keselamatannya. Karena waktu-waktu Tuhan sudah semakin dekat, bahkan lebih dekat daripada beberapa tahun yang lalu. Dan makna yang kedua, Tuhan mengatakan engkau dan saya jangan menangis. Jangan takut dan khawatir tentang apapun juga. Selama engkau dan saya hidup dan berjalan dalam rutenya, dalam rute kebenarannya, engkau tidak perlu takut. Karena firman Tuhan berkata, di dalam Kristus Yesus Tuhan, aku tidak sekali-kali akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan Yesus menyebut engkau, memanggil namamu dengan sebutan namamu.
Siapakah nama yang Tuhan berikan bagi engkau? Apakah Maria, Marta, Ezra, Sinta, Loli, Pangeran, Henok, atau siapapun namamu? Tuhan memanggil engkau dan menyatakan, aku telah bangkit, mengalahkan setiap pergumulanmu, memberikan engkau kemenangan untuk engkau keluar, bukan hanya sekedar menjadi pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa di makna kebangkitan ini, dan saya berdoa setiap kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Kita menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa, yang diberikan roh keberanian untuk memberitakan keselamatan yang datang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa, mari arahkan mata hati dan pikiranmu kepada Kristus Yesus Tuhan. Buka hatimu di mana kuasa Roh Kudus bekerja bagi setiap kehidupan kita saat ini. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan setiap umat Tuhan dimanapun setiap kami berada, Tuhan. Saat ini kami mengucapkan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, selamat Paskah. Mari Tuhan, makna Paskah yang sesungguhnya itu boleh benar-benar menyatu dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Saat kami mengucapkan selamat Paskah, saat kami mengucapkan Happy Easter, saat kami mengucapkan selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus, sesungguhnya itu menjadi menyatu dalam roh, jiwa, tubuh kami. Sehingga di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengalami, kami menerima kuasa kebangkitan itu dalam nama Yesus. Aku berdoa bagi umat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang terikat, aku berdoa dalam nama Yesus dilepaskan. Yang terbelenggu, aku berdoa dibebaskan. Yang tertawan, dalam nama Yesus dimerdekakan. Bahkan yang sakit, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Arahkan dan taruhkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, dan terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh tanganmu di bagian yang sakit. Jangan malu, jangan takut, jangan bimbang. Taruhkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Engkau yang sakit di bagian punggung, taruhkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit di bagian punggung dalam nama Yesus. Dan terima kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang membutuhkan berkat-berkat Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus menyucikan, menguduskan. Dan dalam Kristus Yesus Tuhan, Dia adalah Jehovah Jireh. Maka Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau dan saya, aku berdoa dalam nama Yesus menjadi saksi-saksi Tuhan. Seperti Maria yang berlari-lari untuk memberitakan Yesus Kristus sudah bangkit. Maka engkau dan saya, aku berdoa menjadi saksi-saksi Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang militan. Tuhan memberikan roh keberanian bagimu dalam nama Yesus. Tuhan memberikan roh kemenangan, kekuatan, kebangkitan dalam kuasa kebangkitannya dalam nama Yesus Kristus. Dan aku berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan, Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami menjadi orang-orang yang tidak takut. Kami menjadi saksi Tuhan bagi Yerusalem kami, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk makna Paskah kali ini. Terima kasih untuk makna kuasa kebangkitanmu, di mana Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan saat ini setiap kami menerima kuasa kebangkitan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan, hamba menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa juga bagi bangsa negara Indonesia ini, di mana kami pun berada Tuhan. Bapak firman-Mu berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kami Engkau tempatkan. Maka kami berdoa bagi bangsa negara Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, sampai dengan Papua Tuhan. Bapak lawat Tuhan setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya Engkau menempatkan setiap para pengikut-pengikut Kristus yang militan Tuhan. Engkau mendengarkan setiap seruan kami. Engkau melihat tangan kami yang terangkat Tuhan. Dan Engkau mencurahkan kasih-Mu Tuhan, sehingga darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib menyucikan, menguduskan bangsa negara Indonesia ini. Ampuni untuk setiap kejadian yang ada, terorisme yang ada Tuhan. Kami berdoa oleh kasih Tuhan, segala kejahatan dikalahkan dengan kasih Kristus Yesus Tuhan. Dalam penebusan-Mu yang di atas kayu salib, Engkau nyatakan sudah selesai. Maka kami serahkan bangsa negara Indonesia ini Tuhan, pulih
pulihkan keadaan Tuhan, lindungi Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, dari segala mara bahaya, dari segala yang jahat Tuhan. Sebab perlindungan-Mu sempurna, sebab Engkau yang berkata, mengatakan dalam firman-Mu bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pemerintahan Pak Jokowi dan semua jajarannya Tuhan. Kami memberkati dalam nama Yesus semua para aparat pemerintahan kami. Berikan hikmat, berikan takut akan Tuhan sekalipun mereka belum percaya. Tetapi Engkau juga memakai mereka sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi saat ini Tuhan dalam makna kuasa kebangkitan. Bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Bagi setiap para gembala, bagi setiap pengajar, bagi setiap para penginjil, bagi setiap para pendoa, bagi setiap para pelayan Tuhan. Kami memaknai makna kuasa kebangkitan ini Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berjalan dalam kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Engkau Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami. Apapun yang menjadi profesinya, Tuhan memberkati. Para karyawan Tuhan memberkati. Para pengusaha Tuhan memberkati. Para pembisnis Tuhan memberkati. Di dalam Kristus Yesus Tuhan memberkati para pejabat-pejabat pemerintahan sehingga roh takut akan Tuhan dan kebenaran ada dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ibu rumah tangga Tuhan memberkati, para dokter Tuhan memberkati, aparat keamanan Tuhan memberkati, aparat kebersihan Tuhan memberkati, dari segala penjuru, dalam segala apapun profesi Tuhan memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami siap setiap kami yang saat ini berdoa bersama, kami siap untuk menjadi alat-Mu, untuk menyatakan kuasa kebangkitan-Mu, Bapa, untuk menjadi pengikut Kristus yang militan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu bagi Yerusalem kami, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kami minta kuasa kebangkitan itu Tuhan, api-Mu Tuhan, api Pentakosta, api kebangunan rohani, kuasa kebangkitan itu menyatu dalam tubuh jiwa roh kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa dan memberkati setiap umat Tuhan, dan kami semua diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati. Engkau dan saya diberkati untuk menjadi pengikut Kristus yang militan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.